welcome to Making Cars with Pro Rock. Ini video yang banyak request tentang finishing 2 Hilux yang kita bikin. Yang merah, yang masih di Pro Rock ini. Kalau yang putih kita sudah delivery kemarin kita ke Jakarta ya. Delivery Jimny, Mas. Oh iya, Jimny. Udah nonton atau belum video Jimpral? Saya ngasih nama Mas Om Tung Tung. Jimpral biar kan Jimny Pralon. Sebenarnya itu ada karena ada komen juga. Wah, Jimny Pralon. Oke. Jadi memang keren itu Jimny Pralon. Dari video situ saya lihat komennya tuh pada baru tahu ya kalau kita ini orang jahil. Jadi sebenarnya ada beberapa video potongan yang belum sempat dimuat. Nah, itu ceritanya lucu. Nah, sebaiknya nonton dulu yang ini biar tahu. Saya sama Rangga sama Akwet itu ngomongin mobil yang mobilnya dia. Pokoknya detailnya tonton dulu ini. Guys, ceritanya kita modifikator guys. Jakarta Tasikmalaya. Tasik sebentar lagi akan launching produk dia guys. Mungkin bulan-bulan depan. Kita tunggu hasilnya dia guys, ya nggak? Tapi tadi katanya apa tadi? Enggak lah, jangan. Tadi dia kaget. Nggak ada mobil Jimny di mobil dia. Tapi ada ping-pingnya dan dia kaget. Dia tuh punya Jimny, warnanya hijau stabilo kan? Ya, stabilo. Terus lu lihat apa tadi? Ada lispingnya. Oh, ada lispingnya. Emang lu mobilnya Jimny-nya diapain sih? Kemarin kan cuma ganti. Gua kan belum lihat hasilnya kayak gimana. Iya. Berarti Ganti ban. minggu depan kita lihat hasil karya Akwet Tasik guys. Ini kayak Pro Rock Family Life. Pro Rock Family untuk Tasik malah memang the best nih. Best pokoknya, luar biasa. Jamik Pol. Sebetulnya waktu kan Mas Tunggul, Mas Rangga semua kan udah di event. Di Saya dalam. datangnya agak telat kan Iya, waktu itu karena Ngedrop. ketiduran. Iya. Ketiduran aku. Habis garap vlog itu cukup. So anyway, waktu masuk itu aku dari jauh sudah tahu mobilnya itu di sini. Tak kira kameramen itu sudah standby, tapi lihat kok nggak ada orang gitu loh. Jadi aku meripit nggak deket-deket mobilnya gitu loh Mas. Tapi dia sempat ngomong, ih ada Jimny kok warnanya mirip sama aku, tapi dandanannya wah untung bukan mobilku. Mas ngempet ketawa itu waktu itu harus straight face ya. Iya, kita harus sebisa mungkin supaya nggak waktu bocor. turun itu dia sempat Nengok-nengok lagi, udah langsung ayolah kita harus ke atas. Wah itu kalau ketahuan nggak lucu. Ya. Sama satu lagi yang waktu kita nonton ke belakang lihat ekspresinya dia yang sebelum itu. Nah iya itu kan kemarin nggak begitu ke capture. Nggak ke capture. Nah, coba lihat dulu. Ini mukanya kita rewind lagi karena itu untuk saya very satisfying. Itu momennya. Dia udah balik kanan menahan ketawa, terpaksa kita harus nemeni Akwet ngomongin mobil Elsa dulu ya kan, biar ini sampai dia nengok set lihat sampingnya baru loadingnya lama. Jadi lihat dulu, kita rewind lagi. Roof rack paling panjang. Siap untuk kerja ini bro? Best track ini. Best Siap track, kemanapun. Paling panjang sedunia. Anjir. Potong satu lagi sambung. Pokoknya siap jalan kemanapun. Tapi dari semua mobil yang di sini nih, ada yang satu yang paling Beneran. Gua nggak mau bawa balik. Nah, waktu dia sadar itu gara-gara lihat nama tokonya. Iya. Toko bangunan Mitra Jaya. Info awal itu namanya, tapi sebetulnya salah itu Mas Salah, Belajar. iya. Itu tokonya babenya. Jadi mungkin toko babenya Yang diserbu. Yang Harusnya benar anu ya, itu iya. ada 2 di belakangnya. Iya. Jadi toko bukan ya, Mitra Jaya 2 Galeria. Iya, betul. Itu yang benar. Nanti
Saya kasih fotonya. Jadi kalau mau ngerjain Akwet nih nomor teleponnya. Biar nggak salah ini ownernya ya kan. Tapi ngomong-ngomong ya, experience malam itu habis kita loading itu tuh unforgettable, Mas. Betul. Yang pertama sebelum kita cabut, saya suruh Akwet bawa mobilnya masuk ke gedung yang lagi loading Toyota. Dia nggak mau. Ya wis lah, aku suruh Rom itu mobilnya bawa naik. Jadi satu-satunya Jimny yang nekat dikepung sama seluruh Toyota. Jimny-nya modifnya ampun DJ. Untungnya belum begitu banyak orang di situ. Iya. Dan orang di situ lihat itu juga loading ini gimana? Waktu kita nggak bisa keluar lewat area Land Cruiser itu kan ada beberapa orang yang mungkin yang punya Land Cruiser lihat itu kayak nggak ada ngomong keluar dari mulut, cuman pada bengong semua lihat itu, Mas. Tapi masalahnya aku yang nyopir itu dari Kartosuro sampai Jakarta, sampai muter-muter Jakarta, sampai muter-muter di gedung itu juga Akwet nggak mau bawa. Betul. Jadi dari sepanjang jalan tuh orang lihat kayak lihatnya aneh gitu. Itu sebenarnya ya, wah itu beneran harus membuat mental baja itu. Yes. Ada cuplikan sedikit yang saya belum posting ya. Itu ini waktu di parkirin sebelah JR Yarisnya dari Debbie yang habis. Betul. Ini lihat dulu ini. ada yang berani masuk ya ke event Toyota pakai Jimny. Woi. Awas itu sprinkler. Wah, JR Yarisnya langsung kebanting, bro. Ini loh yang punya ini loh. Nah, terus ada lagi, Mas. Waktu kita malam itu makan, waktu yang bawa kan Mas Tunggul. Pakai etolnya Mas Tunggul masuk gitu lah. Mas Tunggul ini sama teman-teman masih ngobrol-ngobrol. Saya sama Akwet udah capek, udah mau pulang gitu loh. Nah, antara restoran sama tempat parkir ya, waktu mau ngetap itu agak lumayan jauh, Mas. Nah, waktu ke situ kan direm bunyi itu. dia Karena udah tak hidupin itu switch-nya. Bunyi. Jadi itu udah mulai malu gitu loh. Dan itu area nightlife. Jadi banyak cewek-cewek yang udah mulai ngeliat, apa ini itu. Aku di sampingnya udah. Dan nyari tiketnya nggak ketemu. Etolnya nggak ketemu. Belakang udah mulai banyak yang ngantri mau keluar. Akhirnya, waduh ini parah ini. Aku telepon Mas, etolnya mana, Mas? Oh tak bawa. Waduh, ya tolong Mas. Mau nggak mau kan orang belakang harus kita duluin dulu, Mas. Yeah. Mundur, Mas. Begitu mundur. Awas. Cewek-ceweknya makin banyak. Joknya aku recline, aku udah kram perutnya, udah ketawa, udah nggak bisa konsentrasi. Akhirnya bisa keluar. Dan kita stay di PIM ya waktu itu, hotel yang security-nya cukup ini. Dan sebelumnya kan belum bawa mobil itu ke PIM gitu loh, ke hotelnya Intercon. Terus satpamnya kan ketat banget, Mas. Begitu cerut, orang pada lihat ini depan ada rucikannya gitu tuh. Terpaksa saya harus ngomong ke satpamnya, Pak, ini anaknya Rucika nih, Pak. Moga-moga bosnya Rucika denger, tolong angkat anak kita. Terus yang embarrassing lagi itu waktu masuk basement, Mas. Masuk ngambil tiket itu kan harus ngerem, Mas. Gila suaranya kalau dalam basement. Aduh kayak menggema kemana-mana. Di toa, di airport itu loh, Mas. Gila itu sampai satpamnya pada keluar semua. Ini apa itu? Kalau mau lihat cuplikannya ini. Suara
suaranya banter banget. Yang punya error ini. Oma kuet. Anyway, kita mulai off topic. Iya. Kita akan video tentang Hilux, bukan ngerjain si Akwet lagi, tapi ya nggak apa-apa, kita kerjain lagi. Kalau ada kesempatan. Nah, kemarin kita sudah delivery yang putih ke customer di Jakarta. Yang merah ini hampir siap delivery, karena ya itu selalu, Mas bisa tambah ini nggak, Mas bisa tambah ini nggak. Seharusnya udah selesai, Mas, tapi minta ditambahin sedikit apa ya, brush guard lah atau bumper dikit di bawah. Jadi ini belum kita garap, tapi kita sekarang recap dari awal proses bikin mobil seperti ini itu. Nggak pasang lampu dulu, Mas. Ada step-stepnya gitu loh. Kalau nggak diikuti nanti malah harus kerja 2 kali gitu loh, Mas. So kita sekarang bahas tentang step-stepnya. What's the right step to build this kind of Hilux? Oke, let's go. Si merah ini alirannya beda sama yang putih. As you can see, ini pakai bumper yang dari plastik. Ini bumper kitnya ini body kit Toyota GR Sport, seperti yang ada di luar negeri. Ingat saya dulu sempat pernah masuk ya di Indonesia itu yang spek GR, tapi beda sama yang saya pernah lihat di Australia yang benar-benar wide body. Jadi kemarin ini banyak keluar. Sekarang pakai over fender setebel ini mungkin ya ada sekitar 7 cm over fendernya. Sekarang pas, hanya sidewallnya aja yang keluar dari body. Ini masih proses pemasangan fender. Nah, yang agak tricky itu karena kita sudah motong ini, jadi over fender plastiknya juga harus dimodifikasi. Tadi Mas Romi dan Mas Toto yang mulai fitment, ini kita nggak fix yang langsung permanen karena harus dicat. Ini memang warna hitam, tapi yang ini tuh warna merah dan masih juga ada garnish di sini yang warna piano black yang memang tidak dicat. Ini juga harus ada modifikasi dikit karena kita kan pasang intercooler BRD yang big core, jadi dia agak lebih maju dibanding yang original dan dibanding yang BRD medium core yang ada di putih. Nah, kalau yang putih itu kemarin pakai intercooler segede ini, winch Warren Hymel-nya nggak mungkin bisa masuk kecuali motong bumpernya lebih drastis. Tadi itu pun saya masih ragu bisa masuk atau enggak. So ini karetnya sudah di trimming, kemarin ininya agak ketarik ke depan. Nah, jadi ini udah siap pasang-pasang, situ jadi, fender belakang kepasang, cek clearance. Setelah itu bisa ini dibawa cat dan lanjut bikin side step.
ini kemarin sudah disimulasi kepasang dan actually walaupun ini made in China Mas, tapi fitmentnya cukup oke. Fitmentnya oke ya. Pas. Nut-nutnya juga nut-nutnya masih oke. lumayan rapi ya. Ada memang yang harus dipotong sama Mas Romi dan Oh Mas ya Toto. situ. Karena kan ini mundur. Mundur betul. Jadi untuk clearance-nya ya dipotong, potong. Iya, Samping biar nggak mentok. samping pasang custom Footstep. side step. Side step. Mintanya model seperti ini. Ini made by ProRock. So ini juga habis ini tinggal ngecat Ini dicat juga. Ngecat. Nah, ini soalnya bahannya itu kayak memang harus dicat ini, Mas. Ini kayak plastik yang belum finish gitu loh, Mas. Iya. Kayak Agia. Ya bener-bener. Agia kayak bodinya kan Agia. masih gini. Jadi ini nanti harus dikombinasi merah, hitam. Ini kan hitam, ini merah, ini mungkin silver atau ya apa. Biar agak nonjol Biar sedikit. kelihatan. Ini tetap glossy black. Terus ini ada bezel-bezelnya gitu. Ini apa ya? Logo ya? Ya, logo. Nah, atas ini mau dipasangi seperti plastik tempelan. Cuman saya lagi ngerayu sama yang owner, Pak, jangan, Pak. Oh, maksudnya kayak apa namanya? Kayak intercooler itu. hammer. Kayak intercooler Oh, itu. intercooler itu masih mendingan, Mas. Ini Tempelan toh? tempelan plastik blue yang kayak anu itu loh, Mas. Oh, yang kayak kisi-kisi itu. Nah, tapi kan kisi-kisinya nggak real gitu. Iya, nggak ada fungsi. Nah, jadi Malah kelihatannya berat. Ini aja looks-nya ini malah udah manis bagus, ya? Pak. ya? Iya. Ini sudah looking good ini. Jadi kebetulan karena kalau ini dulu minta winch nggak bisa karena ini intercoolernya gede kan Mas ya. Ya bisa tapi ya harus di bawah dan harus custom. Ya untungnya nggak minta pasang win. Yes. So, Tapi ya nggak tahu kalau pulang dari sini. Mas tolong pasangin winch. Anything is possible. Tapi lampunya mau pakai ini apa? udah dapat semua kok. Jadi dapat kayak bawaannya. fog lamp ya. Nah, enggak tahu mau ditambahin lampu enggak. Kalau mau tambahin ya oke juga sih di kiri kanan sini. Lampu bulat satu jadi lebih Lebih stand out kelihatan. ya. So, ini juga nanti mau di remap. Jadi ini kejar-kejaran kerjaan ini antara remap dulu atau ya mungkin remap dulu baru cat nanti. Biar lebih ini. Ya kalau limap kan sebenarnya cepet sih. cepet. Yes. Alright, gas. Oke, gas. Hari ini kita mau pasang kanopi. Buat yang putih ya? Nah, yang putih itu update sejak video kemarin. Kita roof rack kayaknya udah kepasang kemarin ya. Cuman ini sudah pasang-pasang lampu, footstep udah kepasang. Ini bumpernya yang baru. Nah, nih. bumper ini belakang yang ya baru. ini bumper ARB. Cuman customer minta dimodif sedikit. Jadi nanti terpaksa harus ngecat karena orangnya suka sender pohon. Iya. Jadi memang kalau sender pohon sini hancur Mas. Gitu. Iya. Jadi harus ada ini ya, tambahan Harus itunya, ada pipa ya. pipa pengaman. Tak taruh sini lah. Kemarin ini bumper ARB ini memang nggak didesain untuk sender-senderan gitu loh Mas. Ya memang lumayan kuat tapi ini kan kelihatan ada bekas las-lasan ini. Iya. Jadi sama Nur dan tim di reinforce. Jadi kalau sampai dia nyenggol ya Hanya kuat. sampai di sini ya. Memang kalau mau lebih kuat lagi ya harus ditembusin di sini Mas. Jadi baknya di lubang dimasukin ke sasis. Tapi ya eman-eman sih ini baknya. Soalnya kita nggak motong-motong sini. Iya. Jadi kalau dibolong ya rada eman-eman gitu. Jadi ya nyendernya hati-hati Pak. Aja digasruk-gasruk. So ini bentar lagi kita pasang, baru nanti bisa finishing, pasang inverter,
kompresor ini itu kepasang, terus bisa dibawa ke tempat Mas Yos untuk finishing cat. Slipboard depan itu Mas. Oh iya. Finishing cat itu, terus remap and then that's done sih. Hari ini saya mau bahas tentang snorkel. Ada yang masang snorkel itu untuk gaya atau memang benar-benar butuh snorkel. Kalau mobil ini, Hilux putih yang kemarin kita pernah bikin video, ini memang mau dipakai untuk keliling Indonesia. Jadi snorkel itu penting. Ayo, ini kita lihat snorkel baru dari Australia, dari Perth, Australia. Kemarin saya ke Australia, bawa pulang untuk si Hilux putih ini. Saya pernah bikin video snorkel ini pas lihat four wheel drive show di Australia. Itu inget gak? Kalau nggak inget, ini quick snapshot. Nah, ini ada produk baru yang bentar lagi masuk ke Prorock. Ini namanya Scavenger. Scavenger ini bikin snorkel yang cukup unik. Dia punya sistem vakum, jadi udaranya kotor di vakum dulu. Jadi ada selang yang It's very good system, huh? Yeah. Ya ini kena anginnya yang masuk ke sini. Kotorannya dibuang dulu sebelum masuk ke filter, makanya filternya lebih awet. Sementara ada untuk seri 70 dan Hilux, tapi more coming. Dan dia juga dapat filternya bagus. Jadi udaranya nggak dari atas, tapi dari samping sini. Luar biasa dari Perth. Yang meragukan filternya ini kuat atau enggak, nih lihat nih. Injek seri 70 dan masih bisa dipakai. Nah, kuat. Jadi snorkel ini itu lain daripada yang lain. Jadi benar-benar di-engineered di Australia. Seperti Safari juga, tapi ini mereknya bukan Safari, ini mereknya Scavenger. Dia teknologinya lain daripada yang lain. Yuk kita lihat cara masangnya, sama apa sih bedanya Scavenger sama Safari. Soalnya harganya ya beda juga. Nah ini bisa lihat Mas Romi yang masang ini, masukin ada selang. Snorkel kok ada selang kecil? Nah, this is what makes this thing unique. Jadi tadi sudah di-mal sama Mas Romi snorkel ini ke body, memang dikasih template ya. Ini yang bikin snorkel ini cukup unik. Karena snorkel biasa, merek apapun, udara yang masuk di atas itu langsung masuk ke air filter box. Jadi semua kotoran itu masuk dari udara langsung ke airbox. Jadi filternya ini kalau kita masuk area yang benar-benar high dust, itu filternya pasti cepat mampet. Karena filter udara itu, ini kita lihat ya, itu rata-rata itu hanya kertas seperti ini. Jadi udara yang kotor itu di bawah, terus disedot masuk ke mesin. Nah, dia masuk celah-celah ini. Jadi kotorannya itu masuk di sini ke filter. Nah, Scavenger itu cukup unik. Jadi dia make
suction dari kipas radiator. Jadi selang ini itu dimasukin di atas, di depan kipas. Jadi otomatis ada vakum di sini, karena kan udaranya nyebul arah ke sana. Nah, karena di sini tuh ada vakum, ini itu jadi seperti vacuum cleaner. Jadi kotoran yang di pre-filter masuk yang ada vortex itu ya, itu di vacuum, jadi partikel-partikel yang besar itu dibuang ke depan kipas dan nantinya kebuang ke bawah. Jadi sebelum udaranya itu masuk sampai ke filter, udah di pre-filter dulu. Jadi dust partikelnya itu nggak semua masuk ke air filter. Setelah kena pre-filter ini, baru masuk filter dan seperti biasanya. So, cukup unik. Sementara ini aplikasinya hanya ada di seri 70 sama di Hilux. Mereka lagi develop, kemarin saya lihat untuk Ford Ranger, tapi sementara belum available. Cara masangnya tetap harus hati-hati, harus sabar. Mas Romi ini kan udah biasa masang safari dan bikin custom snorkel. Instruksinya cukup detail, berwarna. Jadi ini semua jelas step by step. Kalau masang ini perlu ditranslate ke bahasa Indonesia, tinggal dipakai AI sekarang ya. Tapi dari foto-fotonya ini cukup jelas how to do. Semua jangan lupa kalau sudah ngelubang panel besi ini harus dikasih cat biar nggak karatan. Jadi dia sudah dapat pre-made cover untuk yang tadi itu selang masuk sini. Fitting-fittingnya itu juga custom made dari sana. Jadi kalau dilihat harganya 26-27 jutaan tergantung tipenya. Ya dibilang mahal ya mahal, tapi kalau sampai your engine kemasukan air itu lebih mahal. Hilux merah, Mas. Ya, Akhirnya sudah siap digotong ke Mas Yos masuk cat ini. untuk cat. Ini bracketnya kemarin udah. Ya, Jadi kemarin untuk lampu ya. sebetulnya kemarin udah mau tak bawa ke Mas Yos, tapi customer last minute info, Mas tolong pasangin lampu di sini. Ini tambahan. Tambahan. Karena bumper ori ini nggak ada tempat untuk winch, nggak ada tempat untuk lampu. Jadi Mas Romi dan kemarin diterusin sama Mas Nur pasang ini. Jadi ini langsung bawa sana. Rencana ini kan dari beberapa komponen ya. Kalau yang warna glossy black ini nggak dicat. Ininya ya. Nah, ini hitam, Hitamnya apa? Dop. hitam Dove. Oh, hitam dop. Ini warna body, yang ini silver. Oh. Oke. Ya, Oh, jadi ini lanjut warna body. Nah, yang ini. yang ini ya. Memang GR Sportnya Hilux itu Oh, gitu seperti ya? itu, Mas. Ya. Oh, menyesuaikan warna Yes. GR Sport. Terus ya kalau gini nih untuk Mas Yos merem itu, Mas. Iya. Moga-moga cepat selesai, soalnya itu masih ada yang lain. Ya, ini. Antriannya banyak. So sekarang kita bawa ke sana. Oke. Mungkin 2-3 hari Ambil kita lagi. balik. Ganti yang sudah putih? berubah. Habis itu putih. yang putih.
Oke, Hilux putih, teman kita sudah request segera selesai, tapi beliau tambah terus parts-partsnya. Jadi ini sekarang hampir jam 8 malam saya masih ngelembur karena minggu depan kita mau bawa juga bareng sama Virok ke acara Toyota. Nah, teman kita ini tanya kalau sudah tambah bobot ini itu, apakah rem-remnya ini cukup? Nah, Toyota bikin rem ini ya didesain untuk ban bukan 35, kurang lebih ban original itu sekitar 30 inch lah, 29-30 inch. Dan juga tidak desain untuk bobot konstan yang bumper ini kanopi apa kan tambah ya minim 300 kilo. Toyota memang desain di belakang itu ada brake proportioning valve. Jadi ada satu valve yang di sini sering dipanggil jahe rem. Begitu dia bobotnya belakang lebih banyak, rem yang ke belakang itu lebih banyak juga. Nah, tapi rem depan ini masih standar. Jadi owner Hilux putih tanya, kita punya upgrade rem apa? Saya juga sudah sempat info, Ironman bikin stage 1. Nah, stage 1 itu dapat piringan rotor, satu set dapat 2 kiri kanan, dan dapat brake pad. Ini harganya ya 8 jutaan plus minus. Ada yang di bawah, ada yang di atas 8 juta. Tapi beliau masih kurang srek sama yang itu. Mintanya yang stage 2. Nah, ini stage 2. Kita unboxing ya. Oke, yang pertama tetap dapat rotor. Tapi rotornya ini jauh lebih besar dibanding yang original. Wah, segini rotornya. Nah, ini dari Ironman Australia. Rotornya pastilah vented. Ini ada coating khusus, geomet coating. Juga ada slotted, bukan cross drilled ya. Banyak merek yang lain yang cross drilled. Nah, problemnya cross drilled itu kalau kita pakai harian, karena saya juga pakai, dia itu lama-lama retak. Dari lubangnya ini keluar retak-retak banyak gitu. Jadi lama-lama nggak pede pakai yang piringan yang sudah retak-retak. Ya pabriknya bilang kalau udah mulai gitu suruh ganti ya. Namanya pabrik ya. Jadi Ironman approach-nya beda. Dia pakai yang non cross drilled tapi vented dan ada ini slotted. Slottednya ini bukan untuk looks tapi ada gunanya. Jadi waktu ngerem dia gas yang antara brake pad dan rotor ini bisa escape, bisa keluar dari sini gitu. Jadi braking sistemnya jadi lebih maksimal. Kit ini juga dilengkapi dengan braided brake hose sepasang. Terus ini juga dapat let's see what's in the box. Ini bukan brake pad kalau ini mungkin bracket dan baut ya. Komplit semua untuk adjustment maju mundurnya. Bracket ini dapat sepasang, baut-bautnya baru. Jadi ini memang vehicle specific. Jadi ini bukan untuk Kijang Innova atau apa. Ini bukan untuk Land Cruiser. Ini khusus untuk Hilux yang current generation. Jadi bracket-bracketnya ini spesifik sekali. Nggak bisa diganti-ganti untuk mobil lain. Ini rotornya di sini.
penting ini ya, retainer clip gini. Nah, ini juga ada semua baut-baut. Nah, kalau yang Land Cruiser kemarin kita pasang itu 8 piston. Tapi kalau yang 8 piston perlu minimum 18 inch velgnya. Nah, rata-rata Hilux ini kan velgnya 17 inch. Jadi sudah lebih dari cukup pakai yang 6 piston. Wala. Ini yang 6 piston brake calipernya dari Ironman Australia. Sudah fully assembled, tinggal pasang bracket, pasang brake pad, dan bleeding. Penting ya di bleeding sampai pedalnya nggak ngembos. Dan inilah brake padnya. Nah, brake padnya cukup besar juga. Jadi kalau masalah rem jangan salah pilih. Jangan beli big brake kit untuk look saja. Beli big brake kit yang benar-benar untuk performance. Dan kalau nggak matching, percuma juga. Banyak zaman dulu merek-merek lain hanya jual rotor saja. Tapi kalau brake padnya masih pakai brake pad OEM, ya performance-nya nggak ada peningkatan sama sekali. Kalau pakai yang matching seperti ini, performance braking-nya bisa up lebih dari 20-30%. Big brake kit seperti ini itu didesain untuk mobil armor yang beratnya 4,5 ton, fully loaded. Nah, kalau untuk overland nggak mungkin sampai 4,5 ton, tapi kita ada confidence bahwa kit ini siap dihajar untuk mobil armor ya. So, jangan salah pilih big brake kit. Kalau ini terlalu mahal, jangan lupa kita ada yang stage 1. Itu sudah naik 20-25% dari standar untuk pengeremannya. Oke, kita pasang dulu. Kayaknya kemarin kan masih kosong. Sekarang ini belakang udah komplit, Bro. Ini Ya. untuk apa aja ini? Kayaknya tambahannya banyak banget. Yes. Item-item yang Lah tiap ini ya. berapa hari, wait, minta progres, kirim progres. Tambah ini bisa enggak? Tambah ini bisa enggak? Ya bisa, Om. Bisa. Itu paling pusing itu. Bukan di awal tapi set melar lagi, ya kan. Nah, kalau modif atau tambahan untuk off-grid itu, ya saya sedikit paham karena suka camping, suka overlanding di Australia. Iya. Jadi part-part yang ada di sini tuh udah tested, proven yang saya pakai di Australia, di sini juga. Dan kalau saya lebih suka yang simple, very simple. Jangan mobil overland itu terlalu rumit, nanti cari wiringnya bingung, ini itu. Betul itu. Ya, Kalau terlalu rumit, kita nggak paham elektrik, itu problem. betul. Begitu ada masalah ketika kita camping, malah nggak bisa enjoy. Betul. Jadi bener, aku sepakat. Aku seneng mobil yang kita masih bisa handle gitu loh. Kalau kita nggak bisa handle, buat apa? Yes. Nah, juga yang kelihatan simple itu biasanya bikinnya susahnya minta ampun. Itu. Jadi lihat sedikit di sini bisa ngintip. Ini ada inverter. Kenapa kok di atas? Karena kita biasanya kalau camping loading area yang nggak dipakai kan atas, Mas.
Jadi atas ini ada inverter 3000 watt dari Kings Australia. Nah, di sini saya sudah siapin output 2. Nah, satu di sini itu udah ready to go. Oh, tinggal colok ya? Tinggal colok. Nah, untuk ngidupin inverter, karena pengalaman dulu juga tak taruh di situ di atas, tapi untuk Land Cruiserku, Mas. Nah, itu ngaksesnya, aduh, aku harus naik turun, kan agak jauh, Mas. Ya. Jadi saya kasih remote control, Mas. Oh. Jadi ada remote controlnya di sini. Ini udah langsung bisa lihat aki kedua. Memang ini khusus aki kedua, Mas. Kita kan data mana? Voltasenya berapa? Output volt inverter itu 240 volt. Yang dipakai berapa watt? Oh, temperaturnya berapa berapa hertz? Ada backlightnya. Jadi kalau ini sudah siap. Langsung bisa pakai kita ya? Ya. Nah, ini juga bisa dicopot-copot, mau Geser. juga ada USB CA. Sini tak kasih Tambah lagi itu ya? Nah, colokan listrik. Buat ini kalau juga kita ada tambahan ada, lagi. Karena kan kalau kamera ngecas apa itu kan harus ready banyak, semua. Juga harus pakai fuse. Ya. Ini ada solar charge controller. Jadi kalau mobilnya sambil jalan, otomatis dinamonya ngisi. Dan ada isolator juga, itu penting harus pakai isolator. Tapi kalau kita off grid, mobil diem lama, mosok kita harus ngidupin mesin, kan wasting ini. Sekarang Dex harganya berapa, Mas? Hampir berapa ya? Tadi ngisi 29.000. Iya, hampir 30.000. Ya. Jadi kita ada solar panel di atas. Oh, itu ada solar panelnya. Oke. Ini aku tutup dulu ya. Ya. Ada solar panel di atas. Ya. Jadi always on charge gitu, Mas. Cukup ya tapi ya dengan segini itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya buat kita camping-camping Ya. seru. Betul. Terus ini aku matiin dulu. Itunya udah mati. Ini ada awning Kings 270. Jadi kalau mau masak-masak di sini pun juga masih bisa karena ini tercover area itunya ya. Sampai sini kan, Mas. Nah, atas ini juga ada, bukan awning ini, Mas. Ini apa ini? Ini untuk mandi. Oh. Jadi awning kecil buka gitu, khusus untuk privacy mandi. Outdoor Outdoor mandi shower. outdoor. Ya. Jadi ini ada ini dua, untuk airnya, untuk showernya ya. Jadi dia motorized juga, pakai elektrik, jadi pressure untuk mandi. Nah, ini switchnya ini bisa dicopot. bisa dicopot, Bluetooth. Jadi ada switch lagi di dalam sini. Itu untuk? Ini untuk ngontrol, contoh seperti ini, Mas. Lampu yang di luar ini. Bisa kontrol ini. Nah, kalau banyak serangga, kita pakai yang kuning. Ya. Dan beliau minta ada setup switch, power supply. Jadi kita pakai power supply dari Amerika ini trigger 6. Ya. Jadi kalau sampai ini kan rechargeable, Mas. Sampai ininya hilang atau apa, masih bisa di dalam, masih bisa kita pakai. Kita bisa on off-nya dari dalam juga. Gini. Jadi semua harus dipikir kalau sampai fail itu gimana. Namanya orang dicopot-copot lupa taruh mana ketinggalan. Betul. Bumper ARB pun dimodif, dikasih pengaman ini. Cuman informasinya, itu nanti kalau mobilnya sender pohon, sininya aman. Ya, Om. Di dalam sini juga kita bantu, awas Mas, bantu kasih untuk bawa trail. Jadi hobinya sama V-Rock, Mas. Oh iya. Ini by the way ini kaos baru ya, Mas. Kaos barunya V-Rock. Ya, jadi sudah ada tow hitch-nya. Oke. Siap. Buat bawa motor ya. Nah, kemarin pasang bumper ARB sini, asli bumpernya kan ada di sini, Mas. Di sini kelihatan lubang. Nah, kebetulan beliau juga minta lampu mundur, tambahan. jadi kita kasih tambahan di sini. Dan sekalian mikirin safety, reverse camera. Mobil segede gini tuh harus ada kamera mundurnya.
pasti nggak semuanya tercover dengan pandangan mata kita dari spion. Dan saya paling nggak suka itu kalau reverse kameranya di sini. Sering Karena? ketutupan, Oh, kotor. view-nya pendek, copot, dan kelihatan aneh. Kalau yang ini kan nggak kelihatan tuh, Mas. Ya nggak kelihatan. Nah, itu ada di sini. Ya. Jadi sudah built-in dengan door handle ini, jadi handle-nya diganti dan kabelnya nggak ada motong-motong splicing yang original, semua PNP, plug and play. Dan untuk bawa bobot segini ya harus ada roof rack. Roof rack ini Iya. kita pakai ARB base rack Oh ya. dengan mounting custom. Ini juga base rack di depan. Nah, ini ada lampu untuk di samping juga, Mas. Kalau mau mancing di samping. Oh iya. Mancing keributan. Iya, ada. Dan ada Nah ini aku loh, scavenger. snorkelnya ini aku baru lihat nih model kayak gini. Ya, Ini apa kelebihannya dibanding Safari atau merek iya, lain merek gitu. lain. Yang pertama kelihatan gede banget. Hmm. Tapi kalau kita duduk di dalam itu nggak kelihatan, Mas. Coba Mas duduk dalam. Iya biasanya dimensinya. Oh iya ya. Nggak kelihatan. Nggak Jadi kelihatan. pinter desainnya. Betul. Jadi field of view-nya itu dia ngambil pilar ini gitu loh, Mas. Iya, Padahal jadi- ini gede loh ini, Mas. Iya. Ini dibanding yang merek-merek lain lebih besar. Kalau ini. yang lain tuh ini pasti ke sini. Kelihatan. Jadi ada blind spot di daerah ini. Ya. Dan ini ada vacuum sistemnya, Mas. Oh. Jadi coba kap mesinnya minta dibuka, Mas. Nah, ini kan Oh, tadi ya. sudah lihatkan di video cara masangnya ini. Jadi ini ada di vacuum dulu, Mas. Jadi dia ngambil, bukan ngambil, dia manfaatin kipas radiator depannya. Otomatis kan dia nyedot, Mas, ada vacuum. Ya. Dia untuk pre-filter. Jadi kotoran-kotoran debu air itu disedot di sini nih. Well, ini sudah harus delivery, Mas. Oh iya ini. Besok ikut kita ke Jakarta. Karena besok memang kita jalan darat. Yang punya minta kita tes kalian. Oh, malah sekalian dites. Sekalian. Jadi nggak ada towing-towingan. Betul, nggak ada Kita jalan. towing-towingan. Memang customer ini customer lama, dia memang hobinya itu mobil ini benar-benar dipakai, Mas. Ya. VX-nya kalau nggak salah itu udah jalan 600.000. Disiksa. Memang aku tahu dia tukang nyiksa mobil itu. Betul. Jadi ya memang nggak harus spesifik untuk customer ini, tapi semua mobil yang kita bikin itu ya pokoknya siap disiksa gitu loh, Mas. Nah, kecuali memang ada permintaan yang aneh-aneh, yang Mas ini kalau kayak gini nggak bisa dipakai untuk gini-gini, nggak apa-apa, ya itu beda cerita. Tapi kalau ini siap untuk on road, off road, off grid, ya siap gas ini, Mas. First step dulu, Mas. Kalau mau modif Hilux tuh apa? Apanya yang mau dimodif dulu? Kita Enggak, first step itu mau modif Hilux apa? kalau first time ya menurut aku ban sih, ban sama pelek. Salah. Apa? Ya tuku motor sih. Oh iya benar. Loh, Tapi bener, habis itu ban dan velg. ban dan pelek dulu. Nah, itu akan nentuin, Style apa, Ah. untuk apa, Betul. ya kan? jangan datang ke sini Pak pakai ban standar, kita masang-masang lainnya itu. Kalau ganti 35 ya Pak. Nah, itu. Pening kepala langsung. Jadi penting harus tahu mau konsepnya seperti apa Ya. dulu. Ini konsepnya memang dari awal dibikin seperti versi GR Sport. Versi GR Sport ini di Australia memang ada, dia wide body dan lain-lain. Kenapa kok Toyota ngeluarin GR Sport itu untuk ngimbangin Raptor? Walaupun engine performance setahu saya yang di Australia dan di Thailand itu
nggak ada bedanya. Dia pakai yang 2,8, kalau yang ini 2,4. Jadi dia cuman bedain dengan body kit, track width-nya kalau nggak salah lebih lebar, terus bannya lebih gede, stylenya lebih agresif, gitu aja sih. Sukses or not? Menurut saya tidak sesukses Raptor, karena Raptor itu didesain sebelum Ranger keluar untuk jadi performance model dari Ranger. So different animal, Mas. Ya. Tapi kalau style wise ini sih aku suka. Ya, ini stylenya kayak mobil harian karena body kit, Iya. tapi bannya Iya. Jadi betul, ini harus tahu mau pakai ban ukuran berapa. Ini kan pakai ban 35. Ban 35 itu ukurannya macam-macam ya, Mas ya. Ada yang ban lokal itu 35, tidak sekotak, tidak selebar ini. ya kita Nah, kebetulan yang Maxxis Racer MT ini salah satu ban 35 yang benar-benar oversize ya, lebar gitu loh, Mas. Jadi masang ban 33 aja susah ke Hilux, apalagi 35. makanya. Nah, next step itu harus pilih velg yang correct offsetnya. Kalau bisa jangan pakai spacer. Ya. Spacer itu ada 2 macam, yang langsung piringan tipis gitu, mungkin sampai 5-6 mili tempel untuk ngeluarin sedikit. Itu kalau nggak benar-benar kepepet, saya nggak suka pakai spacer seperti itu. Kecuali ya oke lah kalau kalipernya mentok ke velg dan perlu ya 2 mili ya oke lah. Soalnya makin di spacer keluar, what happens itu drat bautnya itu kan makin pendek, Mas. Ya. Jadi kadang-kadang risiko rusak Ya. bautnya, patah lebih besar, ya, kerja garda juga jauh lebih berat. Ya. Nanti Dan- ujungnya bearingnya juga sering harus minta ganti, ya kan? ya. Ya, itu. Jadi kalau yang pernah pakai spacer aluminium yang model dijepit gitu aja, pasti pernah ngalamin spacernya itu retak. Karena dia rata-rata bahan yang lokalan ini nggak begitu kuat. Begitu dikencengin, Ya, pecah. lama-lama crack ya. Ya, jadi kadang-kadang kalau crack udah mulai nggak balance gitu loh. Yang bener kalau harus pakai spacer itu pakai yang modelnya seperti Spider Tracks. Nah, fotonya seperti ini. Nah, itu dia memang didesain heavy duty sampai dia lifetime warranty. Jadi ada mur yang masuk ke dalam spacernya. Nah, spacernya ini sudah ada Bautnya lagi, yang langsung ke Ya. pelek ya. Jadi. Tapi ini tidak pakai, Mas, karena kita pilih offset velg yang minus 25. Jadi kalau pakai body kit GR ini dia nggak keluar dari Ya. ini. Rata Jadi, sama fendernya ya. Jadi kalau di Australia ini masih street legal ini. Oh, kalau di Australia street legal Oh, ya, iya. karena bannya nggak keluar. Nggak keluar gitu loh. Tapi pakai kalau mamanya banyak nggak keluar tapi pakai spacer. Kalau di sini rata-rata ngomong itu adaptor yang model pada bautnya gitu. Itu salah. Adaptor itu yang benar ya modelnya seperti itu tapi dia ngerubah PCD, itu namanya adaptor. Jadi kalau PCD-nya sama, dia itu tetap Bukan adaptor ya, Spacer. tetap spacer jadi Yes. nambah lebar. Ya. Nah kalau di Australia, walaupun nggak keluar dari vendor, tapi pakai spacer, Spacer. itu kalau sampai ada accident Pasti dan ketahuan, asuransi nggak membayar. Oh, Sedetail itu, Mas. ya ya. Karena ya aturan luar Masing-masing negeri negara itu. punya aturan ya. Untungnya Indonesia masih seperti ini. Oke, so next step sudah tahu pakai ban 35. Jadi saya biasa info ke customer, Pak, kalau mau pakai ban 35, ini untuk off-road atau untuk cuman harian? Kalau untuk harian, ya nggak diganti rasio gardan, masih relatif oke. Kalau nggak di remap ya agak lemot. Ya, jadi sebaiknya diganti final gear. Ya. Ini mobil ini ganti final gear. Ganti final gear itu juga saya biasanya tanya,
mau pakai off-road atau enggak. Kalau pakai off-road, lah ini kesempatan untuk masang locker depan. Iya. Differential lock itu untuk kalau kita ada loss of traction ya, itu kita pencet kunci biar roda kiri kanan itu powernya 50-50. Iya. Kalau Hilux yang Matic, ini Matic yang putih kemarin Matic, itu dua-duanya sudah ada factory rear locker elektronik. Iya. Jadi yang nggak ada cuma depan. Iya. Nah kebetulan mobil ini ya nggak untuk ekstrim off-road, jadi beliau tidak pilih pakai locker depan. Tuh, nggak ada masalah, masih bisa pakai final gear yang rasionya low. Ini rasionya 5:29. Jadi pas untuk pakai ban 35 ini. Dan next step itu suspension. Ya, suspensinya ini Ya, di lift atau enggak? Lifted. Pasti tinggiin ya. Ya. Karena kan beda sama V-Rock. Kalau V-Rock kita pasang memang nggak mau pasang suspension lift, bodinya kita coba. yes. Kalau ini bodinya dipertahankan, ya otomatis naik. Atasnya dipertahankan mas. Tapi dalamnya sininya tetap harus- habis. Oh Dipotong. iya, ininya harus dipotong ya. Ya ini kemarin kita refresh dikit. Terlalu mepet jaraknya. Terlalu mepet. Jadi mau nggak mau kalau pakai ban 33 pun ini harus motong mas. Ini nggak kelihatan karena udah Dicat. cat sama Mas Yos gitu. Tapi ini udah dipotong cukup banyak sampai dudukan body mounting itu kepotong Potong juga Mas. ya. Nggak ada cara lain kalau di Hilux mas. Ada cara lain, ngomong sama Toyota bikin bolongnya lebih gede. Nah itu loh, kadang-kadang pabrik itu ya serba salah sih. Iya. Seperti Jeep, Iya. dia bikin Wrangler itu lubangnya besar-besar. Jadi dia encourage aftermarket untuk modif. Jadi orang beli mobil ini untuk dimodif gitu loh mas. Kalau Toyota biasanya ya namanya pabrik Jepang ya, birokrasinya agak lebih ruwet. Dan nanti ada urusan, wah ini masuk kok ban 35 gitu loh. Tapi mungkin tujuannya karena untuk kerja, dia cuman requirement-nya dari pabrikan maksimum tire segini ya Yes. udah. Dia makanya bolongan di spakbornya ya segitu. Kalau kamu ini ya berarti kamu modif ekstrim Ya. gitu kan. Nah untuk kita lihat perbandingan Ranger lagi. Ranger ini kan pabrik dari Amerika. Saya pernah punya Raptor yang current generation, yang bensin. Itu pasang ban 35. Bannya merek ini, tanpa lift kit mas. Oh ya? Ya, Langsung langsung. PNP slep gitu. Ganti velg aja yang offsetnya agak lebih keluar. Langsung BNP. Dan di Australia ada option dari pabrik pakai velg beadlock mas. Oh. Tapi dia nggak memasang beadlocknya, aneh loh. Jadi dia bisa di option dengan velg beadlock, tapi ringnya ini tipis, tipis. Jadi bannya tetap di dalam seperti velg normal. Jadi tinggal beli ringnya yang bisa untuk beadlock, bannya dipindah. Tapi pabriknya nggak mau gitu. Masangin. Karena velg beadlock di luar negeri juga ilegal. Oh. Di Australia anyway. Kalau Amerika ya bebas-bebas saja. Ya ini sebenarnya off-road use only ya. Ya, padahal ini jauh lebih kuat dibanding velg-velg yang non beadlock kan. Nah, sekarang kita ngomong masalah ini. Kalau sampai banyak kena apa, loss semua angin di dalam ban, Mas pilih di tol jalan 150 pakai velg beadlock apa velg standar? Iya, velg beadlock. Karena bannya nggak langsung jebret ke atas. Kalau Ya. kempes out langsung kena velg jret itu. Kalau ini kan bannya masih nempel. Masih kan? nempel. Jadi ini velgnya 17 kali 8,5, desain Pro Rock made by Paco, super heavy duty. Ini valve-nya rated to 1,4 ton per biji. Untuk comparison, velg OEM yang paling kuat itu rata-rata Lexus, itu load ratingnya 900 kilo per velg. Jadi ini 50% lebih kuat.
Dan ini lifetime warranty, mau dihajar silahkan. Gitu, ya. So back to suspension, mobil ini pakai Ironman full set, pakai shocknya IM 2.5. Kita juga ada ARB, OME untuk suspension, Tough Dog juga ada. Tapi beliau pilih yang IM 2.5. Naiknya depan ini ya sekitar 3 inch. 3 inch ya. Belakang ya kurang lebih sama. Ganti full pair shackle, bushing semua ganti. Terus setelah itu kita motong-motong bodinya Mas untuk nyesuaiin ini. Terus pasang body kit, cek lagi ada yang mentok atau enggak. Ini body kit GR ini terdiri dari over fender belakang, depan. Ini ganti full. Sampai grillnya diganti. Grillnya ini juga ganti ya? Ganti. Lampu nggak diganti. Terus kita cat. Oh bukan kita sih, Mas Yos yang ngecat. Setelah itu ada tambahan lampu. Ini Ironman Neo 9 inch. Kirim foto ke beliau. Mas bisa nggak itu dalam tambahin lampu lagi? Itu. Secret lamp itu. Ada tambahan lampu tambahan di dalam. Ini Ironman yang modelnya rectangle kotak gitu. Kotak ya. Terus ini intercooler pakai lebih besar daripada yang putih karena depan nggak ada winch. Ini pakai yang PRD yang big core yang buat dia gitu. Engine udah remap, knalpot juga nanti custom. Jadi suspension wise it's done. Oh, footstep kita bikin karena bikin ya, ini custom ya. Beliau nggak mau yang orang lain punya, jadi terpaksa kita bikin yang made by ProRock. Made by ProRock. Ya. Jadi bumper belakang nggak diganti. So cukup simple, Ya, tapi ini bikinnya simple. nggak simple. Kayaknya simple tapi nggak simple. Iya, bikin regearing apa ini itu cukup effort gitu Mas. Sama masang fender ini kan perlu adjustment juga ya. Betul. Nah untungnya fitmentnya cukup oke. So ya bentar lagi setelah kita bikin bumper depan siap delivery. Oke. Ya paling kita jangan lupa di spuring dulu. Oh iya. Mobil ini udah spuring. Mobilnya gede ini banti pelek. Nah setelah spuring kita biasanya tes lagi dan setelah kita tes ada ketahuan sini kadang-kadang masih nyangkut. Iya Ya, betul Mas. itu. Jadi Tadi kalau belok ngayun langsung mepet grek. Kayaknya mesti motong nih. Ya nanti saya lapor ke customer dulu, Pak ini harus saya Harus potong. dipotong kalau enggak bunyi. Ya selalu saya info customer Mas kalau ada yang perlu motong, perlu apa gini. Dan ya karena ini mau ke Kalimantan jadi ya dari sini harus Nyebrang. Harus nyebrang Mas laut. Wid, ini nyantol. Harus Nah nyebrang kalau laut, belakang ada nyantol sedikit, ya nothing more I can do Mas. Ini sudah maksimum. Kalau lebih lagi ya masuk mulai ke dalam cabin gitu Mas. Ya itu harus nambah plat lagi, PR banyak. Ya bisa di body lift. Tapi kalau di body lift bumper ini naik semua dan mobil di body lift saya biasanya kalau nggak terpaksa banget nggak suka body lift karena apa ya tongkrongannya jadi beda. berubah Semua wiringnya ketarik naik. Ya. Terus ya nggak Mas, cuma wiring yang rem apa itu semua narik ke atas. Center of gravity-nya tambah juga berubah. Body roll-nya pasti jauh lebih gede. Iya, gitu. Nah, suspensi ini agak beda sama yang putih. Yang putih itu pakai Foam Cell Pro. Kalau yang ini IM 2.5. Shocknya lebih gede yang putih karena memang itu bobotnya nggak main-main itu Mas. Itu aksesorisnya banyak-banyak yang nempel itu. Dan ya terasa juga gitu loh. Tapi rata-rata suspension yang aftermarket seperti ini itu minta ada bobotnya untuk bikin lebih enak. Karena dia didesain pairnya spring rate-nya lebih di atas itu untuk persiapan bumper. Ya, jadi I don't know, kita coba test drive yang ini. Gimana comparison dibanding yang putih, yang shocknya beda dan weight-nya itu mungkin ada kalau 500 kilo di atas mobil ini Mas.
500 kilo itu nggak main-main setengah loh, Mas. ton itu. Setengah ton gitu. Jadi ayo kita Oke. test drive mobil ini, Mas. Yuk. Hari ini panasnya minta ampun ya, Mas. Wah, betul. Berkeringat. Mau persiapan untuk event Motoba. Kita harus sempetin bikin video ini, kalau enggak besok wis gak sempet editing nanti ya. Betul. Video krunya pusing kepala. Nah, ini beda karakternya sama yang putih, ya? karena bobot sekitar 500 kilo itu ya efek performance-nya juga sih, Mas. Ini rasanya enteng gitu loh. Kalau empuknya? Empuk yang putih. Empuk yang putih ya? Ya, itu Jadi karena lebih ngayun bobot. gitu ya? Kan Karena depan bobotnya ya? winch-nya besi ARB, ada side rail ARB, footstep ARB, terus ada juga winch 8274 itu udah 60 kilo sendiri. 8274 berat itu winch-nya. Kanopi, double roof rack, ya bumper belakang besi. Jadi ini sebetulnya kalau suspensinya nggak ditinggiin segini, agak lebih turun, mungkin dia lebih comfortable sedikit. Tapi memang kerasa itu antep. Makanya mobil yang luxury seperti Rolls Royce, Mercy itu kan semua bobotnya kan berat semua, Ya. Mas. Tapi kalau breakingnya ya enak sing itu. Oh, itu udah ganti stage 2 dari Iron Man. Ya sesuai ya bobot. Jadi bobot mobil itu Ya. G-force-nya kan berpengaruh ketika kecepatan tertentu kan dia harus momen untuk Yes. ngebrake-nya harus betul-betul. Nah itu yang suka kadang-kadang lupa orang. Yes. Mesinnya dikencengin, mobilnya berat, remnya masih ngandelin rem standar. Nah, itu. Tuh berat. Kalau budgetnya nggak ada yang untuk ganti sampai 6 piston kaliper, kita kan juga ada yang nggak sampai 8 juta ya. Itu kaliper, bukan kaliper, rotor. Itu dapat rotor 2 piece sama brake pad yang heavy duty. Ya naik 20-30% sangat beda. Soalnya kalau ban-ban gede gini ini kan agak ngeri-ngeri sedap, Mas, itu. Betul. Ya. Di rem sekarang berhentinya ke sana. 5 rumah. Tapi untungnya ini kan mobil baru, jadi sistem braking sistemnya juga oke. Ini tarikannya nggak ada sepertiga gas ini, Mas. Ini udah remap ya? Udah, 3 gas gini ya respons. Cuman ini kan jam pulang semua motor. karyawan, jadi jalannya agak Kemerungsung. rame. Kemerungsung mau malam mingguan. Kita kemerungsung mau nata tempat di sini. Tapi karakter jadi lebih apa? Kalau dibandingkan shockbreaker bawaan pabrik ini sedikit lebih sporty kesannya ya. Sport. Jadi nggak kalau yang pabrikan kan karena empuk dia cenderung agak limbung dikit. Ya. Bukannya nggak enak, ya itu tetap enak. Cuman dia karakternya diajak ngebut lebih oke. Ya. Ya, ngebut, dimuatin, Ya. tikang-tikung gini lebih Ya, lebih. body roll-nya nggak Ya. berasa langsung Ya, ya. betul. Lebih confident, Mas, untuk diajar gerunjal atau apa, braking gini ini juga depannya Nggak nunduk. Ada Jaiku. Dealer mobil Cina. Nah, lama-lama kalau BYD masukin yang namanya Shark, yang semi elektrik ya, dia pakai mesin untuk genset itu, wah, Hilux udah ketar-ketir. Itu di Australia udah mulai, Mas, Oh ya? memakan Pasar Iya. pasarnya? pasarnya double cab.
Heeh. Tadi masih ada yang mentok sedikit. Iya, itu yang kiri. Nah, itu yang Yang harus perlu dipotong. di-trimming. Heeh. Memang kita harus ngetes gerunjalan ini. Iya. Biar ketahuan mentoknya seberapa. Sama sebetulnya idealnya itu kayak yang putih itu kemarin kita bawa dari sini ke Jakarta. Jadi sudah pairnya settle. Dia soalnya pasti agak turun, Mas. Ini Begitu dipakai, ya pasti turun sekitar 1 sen. apa kita ngetesnya ke Surabaya gitu ya? Tapi oke kok. Aku kemarin pakai sampai Jakarta ya nggak terasa capek. Oh, Nyaman. kalau itu ukurannya harus nanya sama ibu. Oh iya. Umurnya 80 lebih. Itu pasti akan jauh lebih berasa capek. Orang tua kan. Kalau masih senyum happy oke, berarti nyaman suspensinya. Kemarin ya senyum happy. Nah, makanya. Ya kalau ya dulu depan sih oke aja. Belakang ya agak tegak. Ya kemarin anak-anak ya nggak sempat komplain sih. Tidur all the way karena kita berangkat subuh ya. Ya. Tidur all the way tanpa komplain sih. Kalau komplain ya tak suruh jalan. Ini transmisinya cukup responsif juga, Mas. Jadi momennya kita masukin ke power mode gini, gas-gasannya juga lebih Langsung enak ini. Iya. Mesin GD ini not bad ya untuk 2400 cc. Kartasura Raceway didanga-danga. Cherry. Jaiku. Lama-lama diserbu. Kita dikepung sama. Kalau kita bebas, kita welcome semua merek kita welcome ke making cars. Cuman kayaknya mobil Cina belum ada yang berani kirim ke kita untuk dimodified. Dimodified belum, tapi sempat di roasting itu. Iya, kalau di roasting ya betul. Penasaran juga kita. Oh ada nanti Jetur bikin, mau ada yang kirim. Bikin yang benar-benar beda gitu ya kan. Ya overall happy dengan mobil ini. Harus motong bumper sedikit itu. Tapi untuk daily sebetulnya enak juga. Ya agak panjang sih. Aku suka pickup, Mas. Memang suka pickup. Yeah. Tadi malam kan aku sempat cari pickup dah, Mas. Oh iya, makanya. Itu loh, pickup itu loh. Wah. Pickup apa, Mas? Grand Max. Aku tuh aneh, gak tahu kenapa. Makanya Tiba-tiba kok pengen Grand Max gitu, ngapain? Mungkin karena aku kemarin berapa hari ini pakai High Max, merasa kalau lebih gede sedikit, oke nih gitu loh. Ini agak mau bunuh diri Ini nih pickupnya ini. gimana sih ini? Pickupnya ini kacau ini, kacau ini. Kacau. Ngawur. Nah, itu masih ada jedek Kenapa mentok ada yang sedikit. mentok ya? Itu footstep-nya perlu di-adjust. Itu udah footstep kiri ya? Samping. Romi Garage perlu diinfo, itu perlu di-adjust sedikit. Oh, ini kita juga ada tambah rear kamera, Mas. Ini sangat penting untuk mobil. Kalau mobil-mobil panjang ini ada beberapa yang tidak bisa terlihat dari bukan masalah spion atau ini ya. Bukan masalah kita ngundurin pagar atau anak itu loh, Mas. Ya. Itu yang paling bahaya. Kadang-kadang Karena- kelihatan. Karena anak kecil itu Nggak mungkin kelihatan, Mas. di iya, kaca karena itu. di bawah dia posisinya. Jadi kalau punya mobil-mobil yang tinggi-tinggi, mobil apapun lah, sebisa mungkin pasang rear kamera. Kalau enggak pasang alarmnya kayak di sini. iya. Awas gitu. Itu alternatif yang bagus. Well, to
tugas kita udah selesai. Yes. As requested, closing tentang 2 Hilux yang kita Ya. bikin. Sebenarnya kita udah bikin Hilux banyak banget sih Mas, cuman nggak semua kita ambil video. Ya. Tapi overall Hilux ini keluarnya itu kalau nggak salah mulai 2015-an. Jadi udah lebih dari 10 tahun baru ganti model tahun ini. Di Australia udah keluar yang namanya Travo. Saya udah sempat lihat juga. Kalau dari luar, aku lebih suka yang ini. Yang itu tuh matanya jadi separohnya sipit gitu loh Mas. Sininya jadi tebel. Aku nggak tahu directionnya desainernya itu kemana. Agak aneh. Grillnya ya lubang-lubang gitu. Maksudnya lubang bulet-bulet gitu loh Mas. Ya. Tapi interiornya lebih bagus kayak Prado. Dulu saya sempat bikin video untuk apa ya istilahnya, bahasa Indonesia bedek ya apa Mas? Menebak. Menebak the new generation Hilux itu bakalnya kayak apa. Kalau mungkin belum lihat videonya itu 1 tahun yang lalu saya bikin itu, dan saya bener Mas, sasisnya nggak berubah. Ada cuman adjustment dikit, basic cabinnya ini nggak berubah, ya nggak berubah, hanya depan, belakang, interior, engine juga nggak berubah. Tapi saya dengar mereka mau keluar yang semi elektrik. Ya. Nah kalau yang di luar itu banyak yang Semi elektrik itu beda sama hybrid atau gimana? masih belum tahu, belum rilis. Yang sekarang ini dia keluar mild hybrid, 48 volt system, cuman bantu kalau untuk initial atau apa. Intinya itu bukan kayak plug-in hybrid yang mobil-mobil China itu. Intinya itu untuk biar nggak kena pajak. Yang ini istilahnya untuk nyurang, biar lebih murah harganya. Iya, soalnya kalau di Australia sekarang mobil-mobil yang non hybrid itu kena penalti. Jadi kadang-kadang kena penalti sekitar $5.000, ada yang sampai $9.000. Kalau dolarnya sekarang Ya. Australia itu hampir 13.000 ya. Iya, jadi selisihnya bisa 50 juta ke Ya, atas up. ya. Jadi mereka sudah nggak jual mobil-mobil kayak Camry yang non hybrid, RAV4 yang non hybrid, semua hybrid semua, biar mereka nggak kena penalti itu. So would I buy this Hilux? Aku suka yang lama-lama Mas, Hilux Tiger. Kalau aku model gini oke. Oke, Tapi ya. kalau aku gini, dipotong segini ya. Jadi kayak bahas style double cabin, wah. TUP itu. Jadi yang The Butcher itu sebenarnya bukan aku, dari Mas Tunggul itu ide-ide yang motong-motong sini, potong-potong sana. Apa namanya? Di Indonesia belum ada yang model gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bikin ini flat, ini naik dikit ya kan, lampunya tetap gini. Iya sih. Tapi ini tipis gitu. Wah, ininya biarin memang melebar gini. Ya wes, besok kita beli, kita potong. Oke.